botakin, ada sisa dreadnya di sini sama di depan doang. Terus gue warnain, terus gue complete transformation gitu jadi kayak Kate Flynn lah. Gitu. Terus ceweknya responnya apa? Masih nggak naksir juga. Lo percaya apa enggak nih, gue sempet bikinin mural temboknya rumahnya Russell Crowe. Lo Russell Crowe nggak sih? Jujur nggak tahu. Dia minta bikin cewek lagi posisi 69 gitu, kayak gitulah pokoknya ya. Kayak gue bilang nih, wah gue cabul juga nih orang nih gue. Slang atau Iwan Fals? Dua-duanya jadi nggak seru ya sekarang ya. Halo Euforian, bertemu lagi bersama gua Raihan di podcast Gue Yang Nanya. Akhirnya setelah berapa episode kita kedatangan bintang tamu yang backgroundnya sangat jauh di bawah saya, sangat jauh, beda jauh banget. Gua jujur tidak mau terlihat so tahu hari ini. Gua baca prompter aja ini. Tapi kemarin tuh buat Euforian yang udah nonton, gue kedatangan sutradara, aktor, terus juga bahkan tadi episode 1 tarot reader. Dan sekarang udah kedatangan vokalis dari band yang menjadi raja pensi pada saat itu ya. Sudah ada Mas Eka Anas. Sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Ngomongin soal band, emang lihat lagi nonton The Adams. Oh, oke. Nih penonton nih. Penonton, masa gue main gitar, masa gantiin Ale? Gak mungkin. Mas Anas sehat Mas Anas? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa Mas belakangan ini Mas? Lagi rekaman Brandas, album ke-6. Album ke-6, rekaman album Brandas? Album barunya. Terus kalau kerjaan, tadi kita sempat ngobrol ya sebelumnya, lagi develop aplikasi produk. Itu bukan digital. Website berarti, aplikasi ya? Untuk sekarang web based dulu, tapi nggak akan jadi aplikasi pastinya. Oke. Gitu. Itu aplikasi mungkin buat teman-teman yang nggak tahu bergerak buat apa tujuannya segala macam? Di Tipis. bidang musik deh pokoknya. Di bidang musik? Iya, jadi mudah-mudahan ngejawab keperluan atau kebutuhan musisi dan pelakunya di ekosistem. Ya, di era sekarang digital, serba digital ya. Iya. Semoga membantu para musisi yang keresahan mencari sesuatu bisa di situ. Cepet ngetop. Cepet ngetop lagi. Tapi spesial juga hari ini teman-teman, bukan gua doang tapi orang belakang layar juga pada pakai kaos band nih Mas. Iya, gila. Morgi Vanguard, info aja. Member Homicide, Bab. I know. Anak buah babab. Iya benar. Mas, tapi pertanyaan gue satu nih, sebelum kita menelusuri lebih dalam, kenapa harus sering pakai Fred and Perry sih Mas? Emang pakai Fred Perry sekarang? Tapi lu sering banget di podcast manggung pakai Fred Perry itu sering banget. Kenapa Fred Perry? Jarang yang nanya nih, gue yakin nih. Pertama sih karena dari kultur mod sama skinhead mungkin ya. Oke. Itu sebenarnya dulu juga kan mereka baju baju brand kelas pekerja ya. Dulunya murah. Sekarang aja di mahal. Iya, benar. Sekarang di Plaza Senayan, Bro, beli PI. Di Inggrisnya sebenarnya dulu waktu early appearance-nya baju murah gitu. Terjangkau lah, bukan murah gitu kan. Makanya dipakai anak-anak mudanya, tapi pada kesananya kesininya jadi mahal gitu. Dan ya berangkat dari itu aja sih. Terus culture ya berarti ya? Culture ya lagi. Terus pernah jadi brand ambassador juga. Oh iya? Iya. Tahun berapa tuh Mas? 2017, 2 kali deh pokoknya. Gara-gara berangkat dari lu suka pakai Fred Perry? Iya mungkin dia ngeliat dari lu? agensinya yang ngeliat gitu kan. Terus mau nggak? Ya mau lah. Gratis. Berapa tahun Mas ini Fred Perry? 2 tahun ya? 2 tahun? Waktu itu 2017, 3 kali deh gue sama band Ziggy Zaga. Waktu itu pertama sendiri sama Ziggy Zaga, terus terakhir lagi tahun 2022 ya kemarin. Gitu. Berarti lu di supply gratis tuh banyak ya? Enggak supply. Maksud sih enggak? Bukannya bisa lu tinggal minta aja. Oh iya benar. Kalau ke store tinggal tanda tangan. Iya. Bandar deh kalau misalnya. Tapi mahal bajunya. Berarti sama kayak Carhartt. Kalau Carhartt kan dulu kan baju-baju tukang sebetulnya kan. Kalau sekarang kan emang udah bergeser ke lifestyle aja kan. Iya. Tapi di Inggris juga baju murah nggak Mas sekarang? Apa sekarang udah ya, mahal juga. Oh sekarang emang udah baju mahal. Udah upgrade gitulah. Begitupun ya aksesoris punks lah, aksesoris subkultur jadi ada peningkatan shifting
posisi ya, Dr. Marten gitu misalnya. Iya. Tadinya murah jadi mahal. Ya, berubahnya zaman lah. Iya benar. Tradisi segala macam, kebiasaan juga ngaruh tuh Mas kayak gitu-gitu Mas ya. Iya. Tapi ngomongin soal Mas Eka Anas pastinya nggak bisa lepas dari seorang musisi pasti ya Mas ya. Terlepas dari lu anak agensi, tapi tetap mungkin top of mind-nya kalau lu ngeliat lu, ya lu adalah seorang vokalis, musisi gitu kan. Lu suka musik berarti dari kecil Mas? Dari kecil. Lu besar di mana sih? Sorry, Jakarta? Gue lahir di Jakarta Utara, Priuk. Wah, besar di Matraman. Lahir ketemu truk, besar ketemu truk tuh. Iya bener ya. Lahir Bronx, besar Bronx tuh daerahnya tuh. Besar ketemu kali. Lupa nama gue langsung. Ciliwung. Lu besar lahir di Priuk sampai umur berapa pindah ke Matraman? Lahir 76, ketahuan umur ya. Telak om gue. Om Eka. Udah om gue ini. Sampai 80 di Priuk, tahun 80 pindah ke Matraman. Oh, 4 tahunan lu pindah ke Matraman akhirnya. Kenapa waktu itu pindah? Emang keluarga pindah atau gara-gara bokap? Kok biasanya bokap tuh kalau pindah-pindah gitu kerjaannya? Iya, Bronx aja lingkungannya. Terlalu Bronx? Iya. Keluar gang dikit itu di depannya udah bar-bar untuk tempat minum ABK tuh kan. Udah ada cewek-ceweknya segala lagi. Jadi bapak gue mulai katanya, nggak bisa nih kayak begini. Pindahnya ke Matraman. Sama kiri aja. Kanan Badar Gelet, kalau gue sama aja. Badar Gelet tukang tawuran sama aja. Sama aja. Iya bener-bener. Tapi lu dari kecil emang udah berdekat dengan musik atau emang bokap? Udah. Bapak lu berapa bersaudara sih Mas? 3. Lu anak ke? Gue anak pertama, ada Ruli yang drummer berandal almarhum. Yang ketiga paling kecil, ada laki juga. Oh, yang terakhir juga suka musik pada akhirnya? Pianis juga. Oh iya? Dia. Oh. Gitu. Cuman dari kecil lu dikenalkan musik lewat siapa sebetulnya Mas? Bapak gue. Oh, bokap lu juga Main drum dia dulu. anjing, Gitu. Tuh bapak gue PNS sih. Jadi kan gue terbiasa lihat Microsoft Excel. Gue main drum, jadi gue apal gitu sama Roland gitu kan. Ternyata komputer mulu ya? Gila, itu komputer mulu. Oh, bokap lu drummer dulu? Drummer ya, iseng-iseng aja sama teman-teman. Oh, tapi nggak yang serius profesional segala macam? Enggak, tapi kalau latihan dulu diajak gue gitu kan. Oh, dari situ. Megang drum, ya. Lu kenal musik pertama kali dari band apa, Mas? Genrenya apa? Langsung punk? Oh, enggak lah. Enggak? Ya standar lah, bapak gue Beatles, Zeppelin, Stones gitu ya. Iya. Di rumah tuh stylenya gituan gitu. Jadi udah musik background sehari-hari. Oh, kayak gitu. Lu mulai belajar main musik kelas berapa? Main alat musik ya? Pertama kali berapa? Gitar? Gitar, cuma gue nggak punya cukup kedisiplinan untuk konsen dan pelajaran gitu ya. Jadi cuma setahun gitu ikut kursus di Yamaha. Terus cabut udah gue nggak ngerti, gue suruh baca not balok toge-toge gitu kali kan. Males banget. Iya, maksudnya kalau Yamaha kan belajar gitarnya emang serius Mas ya, bukan yang kunci-kunci dasar, yang kunci-kunci jelimet. Gue ngeliat jadi kayak vokalis kayak dapet cewek banyak nih gue bilang. Seksis banget tuh, maaf. Nggak apa-apa. Kan emang faktanya seperti itu kan. Karena lu frontman gitu kan, pasti dilihat sama orang. Suka sama sosok nyanyinya si vokalis gitu. Gitu. Mas, gue sambil ngerokok Mas ya? Tuh, silakan. Ya salah. By the way, hari ini gue ngerokok pakai Diplomat Evo yang refreshing Swiss rasa berry ya. Buat teman-teman yang kalau mau rasa lain juga ada rasa guava, leci, sama mangga. Mas Eka nggak ngerokok Mas ya? Nggak. Dari dulu? Sempat ngerokok? Sempat social smoker gitu aja lah. Kenapa nggak ngerokok Mas? Maksudnya lingkungan lu pasti kan semuanya ngerokok. Semuanya, hampir semua bapak juga di keluarga. Yang biasanya gitu ya, kalau bapak ngerokok justru anaknya enggak. Kayak gitu tuh biasanya tuh. Oh iya. Emang lu nggak suka rasanya atau gimana Mas? Lu lagi buat rokok malah nanyain ininya, nggak sukanya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa kan preferensi. Enggak sih, gue nggak kenapa ya. Sesekali aja gitu, nggak tahu kenapa ya. Sekarang tapi udah totally stop? Iya, udah ada berapa tahun ya. 10 tahun kali. Tapi emang nggak ini sih, gue emang nggak ngerokok. Cuma kalau social smoker aja kalau lagi ada acara aja, atau apa. Kalau dulu juga kalau lagi clubbing, sedap. Sedap. Clubbing tahun 86 tuh gimana tuh ya? Clubbing 86 tuh ya. Dugem tuh ya. Duduk gemetar. baru. Tapi lu kan dikenalin lagu-lagu Beatles, Stone, segala macam, Rolling Stone, Led Zeppelin. Lu bisa kenal punk awalnya dari mana, Mas? SMA. Itu udah ngeband tuh? SMA, iya, bertepatan sama ngeband. Tapi kenal punk dulu deh, kenal punk rock dulu. Gue di SMA 68 di Salemba. Terus ada angkatan gue banyak yang teman-teman ngebandnya dulu. Kalau pada tahu mungkin ada band namanya Pesol Air dulu. Pesol Air tahu. Terus dulu ada Ricky Seringai almarhum tuh di bawah gue tuh. Desta juga. Lalu di angkatan gue ada Pepeng, Naif. Jadi sekelilingnya tuh
Anak-anak band. Anak band dulu SMA zaman dulu kalau nggak lo anak band anak basket dah itu aja. Futsal belum tuh ya? Belum nggak ada pilihan lain. Nggak ada. Lu gaul kalau nggak ngeband main basket? Iya. Oh gitu. Kayak gitu. Jadi pilihannya cuma 2 tuh biasanya. Berarti lu kenal punk dari tongkrongan aja? Tongkrongan. Band apa pertama kali Mas? Band punk yang lu bisa merebut hati lu kayak gue suka nih? Kalau punk sih pertama Nirvana ya. Waktu ngeliat waktu itu kita belum tahu itu punk namanya gitu kan. Cuma kayak wah keren banget sih kan. Kayak kasar beda sama musik yang gue denger sebelumnya, which is glam sama thrash metal lah gitu kan. Gondrong-gondrong segala macam cepet, cuma ini kok beda sendiri ya gitu kan. Terus dari situ juga ketemu sama komunitas namanya Offender di Jakarta sama Triadi, dan dari situ mulai dikenalin sama subkultur dan segala tentang aspek-aspeknya kayak gitu. Termasuk sama teman-teman Pestle Air itu. Oh, berarti band pertama lu sebetulnya bukan Waiting Room ya? Band pertama gue? Bukan, di SMA ada. Apa namanya? Tergantung acaranya ya. Kalau ini 6D, kelas 6D, tergantung acaranya. Apa beda-beda kenapa Mas? Ya beda-beda aja, tiap orang punya nama sendiri gitu. Masa nggak bisa disatuin? Ada Bare Bottoms namanya dulu sekali. Tapi anggotanya sama itu tuh doang? Itu tuh aja. Bare Bottoms, terus? Kadang-kadang terus jadi Alternative Nation lah. Waduh, berat banget. Cuma bertahan sepanjang kelas 3 SMA terus gitu lulus ya bubar udah. Gitu. Tapi emang udah bawain punk? Iya, bawain ini dulu, bawain Pearl Jam. Oh iya kan lagi musim grunge kan dulu kan. Pearl Jam, terus apa lagi, Stone Temple Pilots gitu-gitu lah. Gue kan lumayan bodoh soal musik Mas ya. Mas gue kalau Nirvana yang gue tahu itu kan musik grunge. Itu tuh genre bukan sih Mas sebetulnya? Grunge sih, iya itu kan genre kalau diciptain jurnalis ya. Garage rock juga sama gitu kan? Iya kalau ngomongin tentang genre itu kan mendefinisikan karakter gitu kan. Jadi pasti beda-beda lah dengan karakter yang berbeda. Karena kan biasanya kan kalau yang gue ngomong sama kayak misalkan gue ngobrol sama temen gue yang masuk punk, biasanya mereka kenal social distrust gitu-gitu tuh. Nah lu menarik karena lu berkenalnya justru dengan Nirvana, yang bisa merenggut hati lu justru Nirvana gitu kan. Kenapa Nirvana pada saat itu Mas? Selain dia kasar segala macem. Ya kan waktu itu cuma dia yang kayak begitu. Yang di-simplify, karakter sound yang ngelawan arus template mainstream gitu kan. Rocknya kan maksudnya kayak gitu ya. Walaupun metal, tapi metal itu kan benar-benar musik heavy metal atau apapun subkultur genre itu yang konteksnya dan template-nya rigid banget, presisi dan harus tepat gitu. Sementara Nirvana nih lebih bebas, loose, senang-senang aja. 3 chord, tapi lu nggak mau ngerasa energi dan spirit yang sama heavy metal gitu. Tapi kalau ngomongin soal band serius pertama, Waiting Room. Waiting Room. 19 berapa tuh? Sorry, salah nyebut gue. 18 malah. Tua banget. Masih zaman penjajahan aja. Ngibur siapa? Dendels. 19 berapa? Lulus SMA gue itu. Lulus SMA? Iya, langsung? 95, iya. 95 waktu itu? Iya, 94 lah. 94. Waiting Room lu teman-teman apa lu waktu itu? Teman-teman. Jadi dulu SMA 68 itu tempat latihannya ada di daerah Merawasari, nama studionya Octave. Nah di situ tempat hubnya berkumpulnya berbagai macam SMA sekeliling itu. Anak SMA 68, SMA 30 Bypass, Rawasari, SMA 27 juga di Mardani, dan di situ jadi kayak komunitas lah. Dan gue banyak ketemu teman-teman di situ, terus ya dari situ baru kumpul dan bikin band dari anak-anak ini. Lu ketemu nongkrong di situ, ketemu lu main ini, gue jadi vokalis. Nah ngomongin soal vokalis ya, di momen apa lu menemukan diri lu kayaknya gue seorang vokalis deh? Menemukan diri gue. SMA lu udah vokalis? Udah, selalu jadi vokalis karena gue bisa main apa-apaan. Bener sih. Itu lu dipilih atau emang gue jadi vokalis gitu? Biasanya gue yang bikin bandnya. Gue narik. Lu gue nyanyi ya. Gitu. Curang banget. Ya kan yang lain gak bisa apa-apa ya kayak gitu ya. Iya juga sih, bener sih. Lu main gitar, lu beras, gue nyanyi ya gitu. Kenapa lu akhirnya milih jadi vokalis selain lu gak bisa main apa-apa gitu? Karena keren aja kah? Atau karena frontman segala macem? Look up-nya ke siapa waktu itu? Ya gue dididik sama keluarga dari sisi bokap dan nyokap ya. Dari om-om dulu di Bandung, gue dulu waktu sepanjang SMP apa SMA tuh tiap liburan panjang gue selalu minta dikirim untuk liburan di Bandung. Karena di Bandung tuh gue punya ada bibi gue yang punya anak-anaknya cowok semua. Terus
anak gunung semua, anak alam, anak geng motor. Laki banget lah. Laki banget gitu. Jadi gue pengen tiap liburan pengen ke situ tuh gitu. Jadi gue dikirim ke sana, ngabisin sebulan di sana. Terus di kamar itu ya kamar anak laki lah ya. Iya, poster-poster. Iya, apalagi mereka anak Manadri gitu. Jadi musik dan alam ini poster Led Zeppelin, Rolling Stone, terus ada kulit ular. kayak begitu. Terus kayak gue pernah dikasih lihat nih foto album Om, katanya. Pas gue buka, gue kira foto apaan? Foto korban-korban orang jatuh dari gunung, coy. Jadi yang udah tulang doang, anjir, gue kan kaget ya. Ya kayak gitu, pokoknya laki banget lah gitu. Diajarin mabok di situ gitu. Jadi ya gue dilihat dari imaji-imaji itulah, Mick Jagger, Robert Plant, fotonya kaset yang gue lihat di situ, keren banget nih kayak gitu kan. Cuma nyanyi cuap-cuap doang tapi bisa nyihir orang kayak gitu kan. Iya benar. Ya itu sih magicnya gitu. Akhirnya lu memutuskan untuk nyari teman-teman yang memang nggak mau jadi vokalis. Gua aja vokalis ya. Yang cukup bodoh gue suruh jadi personil. Dan yang The Waiting Room itu kan sebetulnya kan terinspirasi dari judul lagu Fugazi ya. Anjay. Fugazi is me. Gue baru tahu ternyata Fugazi itu adalah band punk. Iya. Cuman Waiting Room pada saat itu justru genre ska. Awalnya cover lagu-lagu Fugazi dulu. Oke. Dulu 90 kan ngeband tuh jadi band cover dulu. Kayak gitu. Terus gue dulu suka banget sama Fugazi, terus pengen ya kembali nyari siapa yang orang cukup bodoh gue bisa untuk suruh ngulik lagu Fugazi dan gue jadi vokalisnya gitu. Terus ketemu sama anak di Oktav ini. Kayak gitu. Tahun segitu lu dapet nama Fugazi itu dari mana, Mas? Emang udah masuk kaset ke Indonesia pada saat itu? Dari komunitas Young Offender. Gimana itu banyak lumayan ini lu ya? Iya, kita dulu mail order. Jadi kalau beli CD tuh biasanya kalau udah ada satu kelihatan labelnya kan. Iya. Dulu labelnya tuh Discord Records sama si Fugazi. Jadi kita lihat alamatnya, kirim surat ke sana, minta dengan keterbatasan bahasa Inggris, minta katalog, nanti dia kirim. Dan gue diajarin sama anak yang offender ini by the way. Tadi dikirim, ntar dia ada tuh kita mau beli kaset CD apa gimana. Dia lihat, ada formulir diisi, dicantang-cantangin yang kita mau mana, dilihat dolarnya total berapa, ke falas dulu, tukar rupiah ke dolarnya, dibungkus pakai kertas karbon, terus masukin formulir, kirim ke Amerika. Gue kira jadi kue. Habis bungkus ke ribet banget anjing. Belum ada Tokopedia tuh ya, Tokopedia belum ada ya. Segitunya tuh Mas. Karena yang gue tahu pada saat era itu adalah dari abang-abangan gue ya, yang bisa beli CD, beli merchandise itu cuma orang-orang kaya. Itu di Young Offender itu ada salah satu pentolanan namanya Ondi. Masih ada orang sampai sekarang. Anak jenderal, anak kolong. Memang kakak, ya dia punya adik kakak semuanya pada kuliah di luar negeri dan dia ikut ke sana dan belanja CD apapun itu pilihan hitam pulang. Bawa itu semua. Itu yang kita nikmatin gitu. Doi itu berarti salah satu influencer juga dari ilmunya dari dia tuh. Subkultur Jakarta tuh dibentuk sama Young Offender, upper middle class, anak-anak orang kaya Jakarta. Nah ngomongin soal, tadi lu bilang awal-awal mula Waiting Room tuh cover-cover lagu Fugazi. Bergeser ke ska tuh setelah berapa lama lu main lagu-lagu itu Mas? Lagu-lagu Fugazi? 94, 95, sekitar 96, setahun kemudian. Baru ngulik lagi, kayak gitu kan. Kenapa akhirnya bergeser genre? Kenapa nggak lu Fugazi kan punk ya? Kenapa kita nggak main punk aja gitu? Gue bosan aja waktu itu. Lagi-lagi. Kayak egoisan sama kayak Kanas. Bosan terus gue, dulu ada band namanya Mighty Mighty Boston. Baru rilis, mereka ada albumnya judulnya Question the Answers. Kuning, gambar ada mobil polisi di depannya, terus gue lagi, ini keren banget ya gitu. Sebenarnya musik ska gue udah dengerin dari anak-anak yang Offender ini. Gitu. Cuma waktu itu gue kebetulan album itu baru keluar, terus gue lagi suka banget. Ya gue racunin anak yang lain. Keren nih, ska. Keren nih, ska. Sekali-sekali dangdut, sekali-sekali ngepop. Terus pada doyan juga, berubah haluan lah. Gitu. Lalu bikinlah versi kita sendiri yang akhirnya di debut album. Buaya Ska disebutnya. Buaya Ska, ya. Subtitle gitu. Abis dari situ rilis 97, gue bosan lagi, gue lagi ke keranjingan acid jazz dulu. Iya. Jamiroquai, Brenda Heavy, gitu-gitu. Berubah lagi jadi jazz. Waiting Room ya? Iya. Anjing. Tapi anak-anak lu ya udah aja. Maksudnya mereka masa nggak ada argumen kayak udahlah Kak, segala macam gini gitu, nggak ada.
Nurut aja tuh. Kemampuan untuk persuasi itu penting buat vokalis. Benar sekali. Itu dia makanya rata-rata. Harus bisa ngerayu-rayu. Benar. Iya benar. Speak Nabi. Speak Nabi anjing. Tapi kan lu Waiting Room itu yang lucu adalah ketika Waiting Room udah rilis album segala macam, lu akhirnya nggak lama berangkat ke Australia. Iya, bapak saya kebetulan alhamdulillah dapat rezeki waktu itu. 9 berapa? Lu berangkat ke Australia? 99. Berarti itu udah 4 tahun lah ya berjalan Waiting Room. Iya. Baru 1 album tapi? Iya, tapi lagi ngerjain album kedua tuh waktu gue cabut tuh. Kayak gitu, terus... Tapi beres dulu atau lu cabut dulu? Enggak, lagi tengah-tengah lagi bikin materi tuh. Makanya kok pas begitu jadi, kok jadi ngerap-ngerap gini sih Bul? Kan gue masih buluk kan. Tadi maksud gue nyanyi lah gitu kan. Ya gue nggak bisa... Oh ya, ganti lu buluk? Kagak, emang buluk dari awal. Oke. Berdua sama dia kan waktu ska juga. Cuma pas lagi bikin musiknya, maksud gue vokalnya nyanyi lah gitu. Iya. Terus pas gue jadi, lah kok jadi nge-rap gini sih Bul? Ya gue bisa nyanyi gue katanya. Dia nggak bisa bikin melodi, terus nggak bisa bikin lirik bahasa Inggris. Jadinya dibikin nge-rap aja gitu. Sama buluk? Sama buluk. Sama temannya satu lagi gantiin gue namanya Suryo namanya. Iya. Itu lu udah di Aussie berarti? Udah di Australia. Udah di Australia? Iya. Kenapa memutuskan buat lanjut kuliah dan kenapa Australia mas waktu itu? Kenapa Australia? Paling dekat, paling murah. Singapura ada. Gue waktu itu mau sekolah engineer. Engineering. Oh lu ngambil itu masternya? Enggak, S1. Cuma di Indonesia kan nggak ada kan. Iya. Dulu hampir semua sound engineer itu otodidak yang ada di industri kita tuh. Jadi gue pengen, ini pasti ada ilmunya nih. Kenapa sound musiknya begini, kayak gitu kan. Jadi gue pengen belajar itu dan memang setelah nanya-nanya, kita selalu di proses rekaman itu selalu kesulitan untuk nyari engineer yang ngerti apa yang kita mau. Makanya gue pikir, aku mau sekolah ini ya. Tapi karena gue nggak bisa ruginya, nggak bisa main alat musik dan itu salah satu persyaratannya by the way untuk sekolah musik itu, lo mesti bisa baca not, si toge-toge itu, terus sama bikin komposisi sendiri dan dinyanyikan dengan alat musik apapun itu. Bebas tuh, mau gitar, piano terserah. Tapi kita yang perform kayak gitu. Jadi modalnya harus bisa baca musik dan bisa alat musik karena lu mau masuk ke sekolah musik beneran kan. Itu klasifikasinya lah ya. Tingkat universitas lagi kayak gitu. Jadi mereka udah expect selevel itu. Gua cuma bisa bikin lagu itu juga dibikinin temen gua dan gitar chord 3 biji doang. Satu lagu dan 3 chord doang. Kirim lewat kaset waktu itu, pakai kaset. Terus keterima. Oh iya, keterima? Iya, ditelepon waktu sama agennya. Ini keterima nih Pak, cuma mereka minta not baloknya. Si toge-toge itu? Iya, gue sih bisa nih, gue bilang gimana, gue pusing ya. Siapa nyari? Itu makanya ruginya tuh, makanya lo kalau jadi musisi mesti belajar komposisi. Not balok. Sekarang sudah ada aplikasinya ya, cuma maksud gue akan sangat membantu kalau bisa baca gitu. Nggak ada yang bisa itu, lingkungan gue gitu kan. Akhirnya siapa? Anak band dulu nggak ada yang bisa baca not balok. Ya, angus sudah. Ini gimana Pak? Bisa cari aja yang bisa translasiin katanya. Ya nggak ada katanya. Sama sekali nggak ada mas era itu? Nggak ada musik ke guru gitar atau gitu ya. Intinya waktu itu nggak ketemu dan akhirnya udah nyampe deadline submissionnya angus tuh. Gitu ya mau sekolah apa lagi lo katanya bapak gue nyuruh gue ke manajemen waktu itu kan. Gila nggak mau gue. Gila kali. Bapak sendiri anjing gila kali. Nggak ngerti gue gitu kan. Iya, jelimet tuh hitung-hitungan ya. Ya mau apa ya? Ya biar gue yang mau lah gitu. Ya ini musik nggak bisa kenapa ya? Gue mau ke desain waktu itu. Ke desain, ngelamar, terus ke... Di universitas yang sama? Di universitas yang sama. Terus, bukan ketiga university, keterima semua. Oh iya. Kalau ini keterima semua, karena lu mesti bikin... Surat apa waktu itu? Bukan, mesti bikin portfolio. Jadi lo bikin karya lo di foto, tempel, terus kirim ke sana. Gue yang ngelamar ketiga university keterima semua. Terus tapi ada satu University of New South Wales namanya yang ngontak kayak agennya terus bilang ini kerjaan dia portfolionya sebenarnya seni murni banget nih. Kalau dia mau masuk ke departemen seni murni kita, College of Fine Art, dia bilang kita kasih beasiswa selama setahun jadi nggak perlu bayar. Kayak gitu, ya itu yang gue ambil. Yang paling cinta yang lo ambil ya? Iya gratis. Iya benar sih. Akhirnya lo berangkat ke Aussie tuh? 99. Lu selama di Aussie full kuliah doang atau ada masih berkecimpung di band-bandan mas? Kuliah, mabok, pacaran. Wow, bukan rockstar, standar orang baru keluar negeri. Iya, bener. Kaget gue. Kaget. Waduh, gila gitu kan. Agak noras ya waktu gue apain. Kaget gue waktu itu. Apa yang paling lu kagetin dari culture Aussie waktu itu apa mas?
Karena kan lu kan gue udah nongkrong sama anak-anak Offender segala macem ya kan. Iya sebetulnya sih. kan sama aja sebetulnya kan. Iya. Cuma yang bikin kaget ya gimana ya, being individual itu diterima ternyata di sana tuh. Iya. Being different tuh diterima. Dalam artian kalau waktu di Young Offender tuh dulu kita misalnya nih, gue dulu sering nonton acara namanya Black Hole namanya tiap Jumat malam. Terus ngumpulnya di si Ondi ini dulu ngeband sama Levi namanya. Nama bandnya Submission. Dia punya band namanya Submission. Terus kita biasanya dandan kalau nonton Black Hole itu di Gedung Patra Jasa, kita dandan punk dulu. Rambutnya dicucuk-cucukin tuh. Ya. Terus dari situ naik Metro Mini. Pakai lem tuh Mas ya? Enggak, ngebohonginnya pakai lem. Jadi karena kita nggak mau ketahuan triknya gimana, pada nanya kan anak-anak kampung itu sama yang soto gitu. Oh, apaan tuh Bang? Pakai lem, ayo Bon. Oh, berarti Wanco yang anak kampungnya ya? Itu lu pang-pangan tuh SMA tuh? Real Spike? Ya. Itu pakai apa sih Bang? Katanya lem ya? Lem Fox ya? Lem kayu. Nyucinya gimana nyucinya? Ya keran aja di bawah. Lama. Harus sampo tapi? Pokoknya abis gitu, ngeluarin rambut masuk angin. Kalau dia bener pakai lem. Iya, dia bilang keramasnya susah. Dia bilang, pakai ini lah, pakai mampus, dibohongin loh. pakai hairspray. Oh, pakai hairspray. Cuma Ya? sebenarnya yang bagus. Levi itu dulu ibunya punya salon buat pengantin, apa wedding gitu, dan langganannya keluarga Cendana. Oh, iya. Jadi ininya mahal-mahal lah Iya, perabotannya. iya. Terus katanya pakai hairspray, mak nyokap gua aja. Itu benar-benar langsung seret begitu, ngacengnya terus tuh nggak bakalan turun. Nggak turun-turun tuh ya? Nggak turun-turun. Jadi pakai gituan, terus pakai pilok lah itunya. Kadang kita nyari yang buat rambut, cat rambut cuma mahal banget kan. Pilok lah udah. Terus udah gitu jalan naik Metro Mini dari rumahnya ke Gatot Subroto. Itu tiap-tiap kita naik Metro Mini pasti pengen ada orang ngajak berantem. Pasti, hampir setiap naik Metro Mini. Apaan nih? Ya nggak berantem lah, cuma kayak di Lecet aja lah. karena dulu warga Jakarta nggak siap lah untuk melihat dan apaan sih nih kayak gitu. Iya. Karena kan gitu. identik dengan kriminal biasanya kan, kayak gitu-gitu kan. Ya aneh aja. Iya. Nggak ngerti gitu. Nggak awam lah, nggak awam ngeliatnya. Orang kan takut dengan hal yang dia nggak ngerti. Iya benar. Kayak begitu. Makanya mungkin agak-agak bikin dia nggak nyaman gitu kan. Tapi di Australia gue ngeliat lu mau dandan apaan aja tuh, ya udah cuek aja. Itu yang bikin gue akhirnya berani untuk nge-explore dan kayak gue pengen kayak beda nih, pengen kayak part of the gang gitu. Gue masuk sekolah seni lagi kan, dimana di situ kalau normal ya biasa aja, tapi kalau aneh justru paling. Kalau when lo stand out ya harus beda kayak gitu. Lu di Aussie nggak nyoba ini Mas, dingin rambut? Gue dulu di dreadlock, pokoknya dreadlock, terus begitu gue ketemu sama anak goth, naksir berat, terus sama dia, lu kayak hippies, bau badan lu kayak bau rambut lu gitu kan. Wah sakit hati gue. Akhirnya gue botakin. Dulu waktu itu kan ada band namanya Prodigy kan. Iya, tahu. Pokoknya si Kid Flynn kan rambutnya kayak gitu. Wah gue kayak dia aja nih. Jadi gue botakin, ada sisa dreadnya di sini sama di depan doang. Jadi kayak kelinci gitu. Terus gue warnain, terus gue complete transformation gitu. Jadi kayak Kid Flynn lah. Gitu. Terus baru tuh beda tuh. Kayak gitu. Terus ceweknya responnya apa? Masih nggak naksir juga. Tetap kalau emang basic udah nggak naksir susah sih emang ya. Mudah banget juga. Berapa tahun lu di Aussie Mas? 4 tahun berarti? 3 tahun. 3,5 tahun lah. 3,5 tahun. Kenapa lu nggak mencoba untuk join scene band di sana Mas? Karena emang fokus kuliah aja atau emang pengen beda aja dunianya? Nggak tahu, gue nggak tertarik ya. Nggak ada ngajak juga tuh pertama. Terus gue nggak bisa nyepikin orang dong di sana, individunya terlalu kuat untuk gue blow on-in gitu. Untuk gue speaking nggak bisa gitu kan. Jadi gue jadi seniman aja, lukis kayak gitu. Tapi gue jurusan lukis kan sana. Skena musik di Aussie pada era itu kayak gimana Mas? Oh keren banget. Oh iya? Keren banget. Biasanya mereka apa? Punk juga tetap atau gimana? Banyak, gue nonton banyak band dengan multi genre di mix dan jadi mutasinya keren-keren banget. Gue ada di sana. Band favorit gue namanya Vicious Harry Mary. Vicious Harry Mary. Band apa tuh? Genre? Band punk, rock, opera, apa pokoknya keren banget dia kalau manggung. Ininya ridersnya panggung masih gede, cukup untuk bawa motor Harley ke panggung. Jadi vokalisnya masuk pakai Harley. We're the Vicious Harry Mary. Anjing, keren banget di band gitu. Terus
dia ada backing vokalnya pakai baju biarawati. Terus lama ntar dia manggung dicopot-copotin cuma pakai bikini doang akhirnya. Hancur deh pokoknya, cuma keren banget, liar gitu kan. Terus ada band satu lagi Toy Death yang gue demen dulu. Itu nggak ada loh, cari di YouTube, nggak tahu ada apa enggak ya. Coba cari aja deh. Toy Death dan pakai kayak udah mirip-mirip performance art sih kayak gitu. Jadi kayak robot mainan gitu. Kan ya kayak action figure cuma bertiga, cewek 2, cowok 1, terus dia maininnya pakai instrumennya pakai mainan gitu. Yang mainan dia ada backing track dulu sampling duduk tak gitu. Terus baru tadi mencet-mencet mainannya aja. Di relay ke mixer terus ya jadi musik kayak gitu. Udah yang cewek nyanyi-nyanyi kayak gitu, teriak-teriak kayak gitu. Ada lagi satu lagi front end loader. Keren banyak deh pokoknya. Ada nggak Mas? Dan teman-teman juga gitu. Ada nggak budaya-budaya setelah lu di Aussie yang lu bawa lagi ke Indonesia buat band lu terutama? Sorry, pada saat lu balik tuh Waiting Room masih jalan? Masih ya? Masih. Lu balik lagi berarti ke Waiting Room? Enggak, gue nggak mau. Musiknya jadi katro. Seperti Kang Buluk. Iya nggak juga sih. Keputusan mereka aja. Dan gue juga ngerti sih waktu itu mereka lagi produksi album ketiga. Terus mereka bertekad untuk jadi band pop. Dan artian kita udah kecelamaan nih di band indie. Kita pengen menghasilkan, pengen punya penghasilan dari musik, pengen menggantungkan profesi gitu. Akhirnya join label kan ya, Waiting Room tuh? Dari album kedua juga udah join ke independen dia, anak perusahaannya Aquarius. Terus produksi album ketiga dan lebih nge-pop lagi dan gue makin gak doyan. Masih di Aquarius? Masih di independen? Masih. Hit singlenya tuh gue yang nulis, sedap. Jadi dia dulu ada Satu Dunia tuh, terus yang kedua ada Langkah Akhir kalau nggak salah. Jadi gue tiap liburan tuh mereka selalu datang ke gue, ada lagu nih bikinin vokalnya dong betulan. Gue bikinin liriknya. Gitu. Terus ya cuma kok jadi kayak begini ya gitu. Dia sambil tawarin cuma enggak, gue bilang gitu. Itulah memutuskan lu akhirnya nggak balik lagi ke mereka, ke Waiting Room. Iya, akhirnya bikin Berandal. Tapi lu pas selama di Aussie itu Mas, lu ada pulang-pulangnya atau emang full di Aussie 3,5 tahun? Pulang-pulang lah. Tiap ya? summer break pasti pulang. Tiap bulan Desember sampai Februari lah. Masih pulang? Pasti. Itu nongkrong lagi di pinggir jalan tuh ya? Nongkrong lagi. Pelotokan lagi. Tapi berarti lu balik lagi ke Indos 2002. 2002? Langsung bikin Berandal? Di tahun yang sama? Iya, ada jeda berapa bulan gitu ya. Cuma gue balik itu adik gue lagi tergila-gila sama The Strokes waktu itu. Tergila-gila sama The Strokes? Iya. Almarhum ya? Iya. Dia bikin band sama temen-temennya itu. Padahal gue di Australia nonton tuh waktu The Strokes manggung, cuma gue kayak nggak tertarik gitu kan. Ini mah kayak The Ramones versi halus aja gitu kan. Benar. Kayak gitu. Terus pas balik kok adik gue lagi tergila-gila begini, pokoknya gue nonton nih kan. Gue nonton nih bandnya, yang bener loh kata gue. Kayak gitu. Terus dia bikin band sendiri, pas gue nonton, anjir lumayan lagi gue. Keren. Terus gue sabotase aja. Jadi tadinya vokalisnya ada Edo Walat namanya, gue aja yang nyanyi. Oligarki sejak sini. Terus ya udah, akhirnya gue ganti. Udah Berandal sama band ada lo? Belum, apa namanya? The Motive namanya. The Motive. Yang ganti The Berandal lu? Gue yang ganti The Berandal. Karena Adi lu nggak bisa apa-apa tuh orang abangnya. Gimana? Iya, biar pas lah sama musiknya. Gue bilang, udah sangar begini. Gue bilang gitu. Apa ya, jangan yang bule-bule lagi lah. Gue bilang gitu. Yang Indonesia lah. Terus kayak kita lagi sering nonton film Indonesia tahun 70-an. Lu visi dia kan baru keluar tuh. Ali Topan lah apa gitu. Terus kita nonton, keren banget nih. Berandalan. Ini di take out aja di Berandal gitu. Gitu. Siapa aja formasi waktu itu? Lu? Gua, Ruli, Bayu, yang Keribo, Tony sama Dodi. Lu, Ruli, Bayu, Tony sama Dodi. Nah, Bayu, Tony, Rudi ketemu di mana? Teman apa? Jadi itu yang bikin tuh Bayu sama Ruli bandnya tuh. Mereka bikin terus ngerekrut si Tony sama Dodi sama Edo. Berarti mereka udah ada dari The Motive itu udah ada? Udah ada. Mereka baru aja pada kelar rehab waktu itu. Dulu ada endemik namanya Putau di Jakarta selama hampir 1 dekade. Hancur semua tuh anak-anak muda. Termasuk mereka. Terus tapi mereka untungnya survive. Dan ngelaluin rehab berapa kali bolak-balik terus akhirnya, tapi yang terakhir ini akhirnya bisa bebas dan ngeband. Jadi selamatnya lewat bermusik. Gitu. Lu inget nggak Mas titik baliknya seorang The Berandals tuh di momen apa? Maksudnya ketika kita dikenal masyarakat nih, pas di momen apa? Dikenal masyarakat. Maksudnya didengar banyak orang segala macam. Skalanya udah lebih besar lah dibanding ekspektasi lu pada saat itu. Di momen apa? Pas lu rilis single kah? Atau album kah? Atau apa? Kapan ya? Dari awal? Nggak apa-apa kalau mau sombong sekalian. Dari tadi sombong aja. Mungkin pas ini kali kalau bisa dibilang pas
Masif lah, pas masif. Ini bisa ini jadi folklore atau urban legendnya kita kan waktu kita manggung di PLFR tahun 2003 akhir, kalau nggak salah. Yang banyak berita itu kan? Iya, di Lebak Bulus dilemparin satu stadion, terus besokan langsung meledak kemana-mana, hacep, orang-orang pada ngomong itu, wah kayaknya jadi omongan orang semua, cuma kok konteksnya negatif ya. Iya. Kayak begitu. Itu boleh lu ceritain nggak sih Mas sedikit? Lu awal mula kejadian tragedi PLFR itu gimana Mas? Ada pemantiknya kah pada saat itu? Kondisinya seperti apa waktu itu? Lu main jam berapa? Mainnya sore disebutnya. Mainnya sore? Musiknya sore. Jam 5 kalau nggak salah. Jam 5. Acara dari jam? Acara dari jam siang, dari jam 1. Kita jam 5, dulu awalnya kan pasti band-band sekolahnya dulu tuh. Iya, band register bahasa itu. Iya, baru band-band yang diundangnya gitu. Tapi belum band tamunya. Band tamunya tuh biasanya habis maghrib lah. Iya. Pas band, apalah gitu, Naif segala macam. Nah kita yang... Lu band diundang tuh? Band diundang. Brandas jam 5. Cuma karena mall loh kok kita juga lagi nggak sadar tuh, lah kok udah gelap nih. Kapan manggungnya gitu. Terus akhirnya dislotin di 8:30 loh, bayangin aja. Gitu, molornya sampai segitu. Kita bolak-balik minta nuntut, diselipin di tengah setelah pas band sebelum bumerang. Lo bayangin aja tuh. Bebannya tuh ya? Iya, naik lah kita. Untungnya kita udah nggak sadar juga gitu. Jadi udah sepanjang hari minum segala macam, terus udahlah yang penting ke manggung dan menyelesaikan tugas lah gitu kan. Duitnya nggak keluar nih gitu kan. Terus akhirnya manggung. Gue nggak sadar apa gimana, cuma menumpahkan kekesalan karena nunggu selama sekian jam. Terus misinya juga di Brandas itu dulu kita adalah jadi refleksi masyarakat Jakarta, ngebawa wajahnya Jakarta ke penonton yang kayak gitu. Lewat The Brandas. Iya, gue lahir di Tanjung Priok di Matraman. Sekeliling gue dulu yang gue dengar adalah sumpah serapah warga urban yang nggak puas dengan hidupnya, yang merasa kecewa. Jadi itulah yang keluar baik di lirik ataupun di narasi waktu kita manggung gitu. Dan penonton nggak siap kebanyakan. Mereka nggak siap dengan dikacain sama keburukan dia sendiri gitu. Kayak begitu. Tapi itu memang konsepnya gitu. Ini muka lu nih kayak gitu, kayak begini. Ini kegoblokan lu, kekasaran lu kayak gitu. Jadi banyak yang terlalu tolol untuk ngeproses atau mungkin belum nyampe. Berantem lah. Dulu itu udah nggak tiap manggung juga sih, tapi hampir berantem tuh sering gitu. Ada kerusuhan lah tiap Brandas manggung gitu. Termasuk di PLFR itu. Udah gitu juga kayak tapi di PLFR. Ya bisa dibilang peak karena itu yang sampai panggung paling besar kan? kita, stadion Jack asli. Berapa ribu orang gitu. Wow, dilemparin pokoknya kita celah-celah lah penonton lah gitu. Konfrontasi gitu kan. Udah gitu nih band apa sih? Dia kan konsepnya militeri waktu itu ya. Jadi kita menyesuaikan inilah, pakai baju tentara, gue pakai topi jenderal gitu kan. Udah gitu udah hujan kan, jadi blok gitu kan, udah ini. Terus di band apa sih gitu kan, nggak jelas musiknya, kita dimarah-marahin gitu penonton, kenapa lo gitu, hujan lumpur dan segala macam tuh. Itu di panggung ada drumnya Dewa, drumnya Naif, drumnya siapa, lumpur tuh plak gitu kan. Manggung cuma kayak dikasih 3 lagu kan udah terlalu rusuh, penonton dipinggirin. Begitu turun tuh manajer bandnya udah pada ngeliatin kita aja, udah pada asem kata. Dong gua anjir. Siapa yang bersihin ya gitu kan. Kayak begitu. Cuma ya itulah di momen itu kita ngerasa oke, ini publikasinya udah beda nih gitu. Iya, karena yang di spotlight emang pas Brandas main kan pada saat itu yang peaknya. Iya, itu bulan November, Desember album kita keluar. Meledak lah karena udah didukung publikasi. Tapi kan yang lu bilang tadi kan ternyata output masyarakat justru negatif kan, jadinya ke berita itu kan. Elemen masyarakat yang terlalu konservatif mungkin ya, dalam artian media, I.O. yang mengharapkan band rock tuh udah ada template-nya nih, nggak kayak gini gitu. Ini siapaan ya, rusuh doang lo gitu. Jadi kita baik dimusuhin I.O. tapi kita dapat penggemar cult yang banyak dan loyal kayak gitu. Dan membesar gitu kan, dan yang ditariknya kayak ke anak-anak pensi, karena kan dulu anak mudanya gitu ya. Pengen kita manggung di situ. Cuma setiap kali dibawa ke polsek atau ke keamanan pasti ngeliat, wah ini yang biasa rusuh kemarin nih, atau ke vendor soundnya gitu. Wah, Brandas lagi. Berarti lu main di band banyak event Mas ya? Lumayan dulu. Oh iya? Lumayan. Akhirnya kita survive ke gigi kecil aja komunitas. Oh, dan Brandas juga mungkin bisa dibilang salah satu band yang membuat lu kayak sekarang ya, mungkin The Brandas Mas ya? Iya dulu ya. Dulu, iya. Kalau sekarang konyol gua kayak gitu. Iya, maksud gua
nama Brandalas yang bikin lu kayak sekarang kan mungkin dengan nama Brandalas itu kan. Mungkin orang nggak tahu lu kalau nggak ada Brandalas segala macam. Iya kan ya? Misi kita selalu itu selalu ngebawa kejujuran, truth, kebenaran, semenyakitkan apapun itu, sebikin lo gak nyaman apapun, tapi ya itu kenyataan lo. Iya, kenyataan tetap kenyataan yang itu pengen lu sampein kan. Nah yang menarik adalah gue juga baru tahu ternyata Mas Eka Anas pernah main film Lovely Luna. Iya. Itu gimana ceritanya Mas? Itu kan ada soundtrack lagu lu juga kan 24 lewat kan? Ada itu 24 lewat lu bikin gara-gara Lovely Luna atau emang udah ada 24 lewat dulu? Bertepatan ya, bersamaan itu. Jadi kita menuju album kedua, waktu itu kita lagi di puncak lah, di pinnacle of our publication gitu. Jadi ada banyak pihak yang itu yang gue pelajarin, kayak kalau lo yang ngetop, tiap orang jadi berubah jadi baik sama lo deh. Iya, jangan ke siwar mata lo ya gitu. Pintu-pintu untuk ngefilter gitu. Karena kalau lagi di atas semuanya pada ngejilat-jilat lo tuh. Kita banyak lah, termasuk salah satu ini filmnya sutradaranya, walaupun mereka nggak jilat ya. Sutradaranya Upi, waktu Mbak Upi gitu. Upi Rock ya? Iya, Upi yang cewek kan? Cewek ya. Terus minta kita ikut dong di film gua, kata gitu juga nyumbang lagunya kalau ada. Kebetulan kita lagi rekaman lagu baru, salah satu lagunya itu, cuma belum ada liriknya. Kebetulan judulnya Luna kan, ya itulah yang kita jadiin lagunya. Inspirasi. Oh berarti lu nulis lirik gara-gara pas udah di approach buat main di film Lovely Luna ini? Kalau lirik sih tentang ini dulu, di salah satu provider telco kan, tahun 2005 kalau nelpon lewat jam 12 malam lu gratis tuh Rp0. Nah, gue nungguin tuh. Gue lagi ngebet cewek dulu. Lu nungguin tuh jam 12. Nomornya masih sama kan? Satu provider kayak yang lain. Nah, gue nungguin kebetulan sama. Gue enggak. Gue sampai beli-beliin beli kartunya biar sama provider sama dia, biar gue bisa gratisan. Emang lu effortnya tinggi sih ya. Kalau deketin cewek sih ya. Jam 12 sampai jam 6. Ubah gaya rambut, ganti provider. Iya, itu dia. Lu sampai gue ganti provider, udah jam 2 gue ganti dulu, baru gue nelfon. Ya, sampai ngobrol tuh. Itu makanya disebut 24 lewat. Lewat jam 12 malam itu waktu gue speak tuh. Dan itu juga film pertama lu berarti ya? Main film pertama kali itu ya? Iya. Gimana Mas? Jadi musisi terus jadi main film. Filmnya ada di Netflix kok tuh. Iya. Kaku gitu kan. Kalau kata anak gue kayak Satria Baja Hitam ngopi jalan. Kayak robot. Gue pernah ngobrol sama Bang Ari, analis mana. Dia bilang katanya gue pas ditompo kamera segede gitu nge-freeze dia kaku. Lu juga gitu loh Mas? Beda ya? Sama bikin video kan tuh beda ya? Iya, transformasi untuk jadi orang lain tuh nggak pernah gampang kan. Kita ditodong untuk jadi berubah gitu. Iya benar. Gimana pengalaman pertama lu main film waktu itu? Ya, kaku aja. Tapi nggak, kan ada orang pertama kali main film biasanya kalau antara kapok sama ketagihan. Lu bagian kapoknya tuh? Gimana cuannya sih kok gue? Dan gue kan nggak ada yang nawarin lagi jadi. Asal ada angkanya ya. Iya. Usahain nih pokoknya sampai bisa. Iya, soalnya kan semua bisa diusahakan ya. Tinggal belajar Mas ya. Iya. Cuma kayaknya dari itu kayaknya gue pernah habis itu main lagi, ada filmnya judulnya Planet Mars gitu, lupa deh gue. Sempet gue disuruh jadi OB tapi ngepang. Kayak begitu, pokoknya kulit cuma jadi OB, gue aneh juga nih, tapi ya udah demi duit. Iya benar. Di kota yang sibuk, suara bisa tenggelam, tapi kita nggak bakal diam. Kita buktikan pada dunia. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, kita ubah jadi karya. Make it loud. Lo pukul satu nada, lo bikin coretan, lo pakai sesuatu yang beda. Orang lain bakal baca. Jangan cuma simpan buat diri sendiri. Bang your hand, karena suara kita nggak akan pernah diredam. Diplomat Evo, explore aja. Tapi ngomongin soal lain lagi nih, The Brandalas tuh pernah jadi model video klip di lagu Project Pop. Iya. My Country, My Country. Nah itu kan, itu gimana ceritanya lu diajak sama Project Pop? Kan gue dulu kerja di radio MTV, Sky. Terus ada si Rizal Mantovani ya, direkturnya tuh, interview. Terus dia dikenalin terus, oh lu Brandalas kata gini-gini. Terus, gue lagi bikin klip nih, perlu talent ekstra buat anak punk gitu, bisa nggak gitu? Ya udah ayo gue jain aja kan udah gitu. Lu tuh yang diajak lu? Iya, udah gitu kita lagi butuh duit buat rekaman tuh itu kan album pertama. Ya udah kita ngikut lah di situ. Dan pang-pang gitu kan, yang penting duitnya buat rekaman gitu. Tapi lu gak kenal sama anggota Project Pop waktu itu tuh? Gak kenal lah. Sama sekali? Mana kenal kita ya beda, apalah kita dulu. Gimana mereka? Masa gitu. Nah mungkin buat Evernya juga penasaran ya dari proses menulis seorang Eka Anas, karena kan selain vokalis
Doi juga penulis lagu gitu kan. Satu pertanyaan gue, kenapa lagu lu mostly bahasa Indonesia? Mungkin hampir semua bahasa Indonesia ya? Semuanya bahasa Indonesia? Ada Inggris juga, cuma Tapi memang kan mostly bahasa Indonesia. iya. Kenapa lu memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa utama di lirik-lirik lu? Ya lebih mudah lah, kita ngomong bahasa Indonesia tiap Karena kan hari. kalau gue ngobrol sama beberapa musisi, dia bilang bikin lagu bahasa Inggris itu lebih straight to the point kan. Segala macam. Kalau Indonesia itu kan diksinya banyak kan mas. Nah dari lu justru lebih mudah? Iya, kok gue lebih gampang. Gue tuh lebih sulit untuk berbahasa Inggris ya, karena bukan bahasa ibu kita juga pertama, terus kita juga nggak ngerti, nggak tahu gramarnya benar apa enggak. Ya. Gue lebih baik bikin yang gue ngerti daripada nggak ngerti itu salah gitu kan, belum kelihatannya kan. Beda lah kalau sama anak Gen Z, milenial kan udah pada dari kecil udah pada belajar, mungkin udah pada fasih gitu. Zaman gue nggak kayak gitu. Dan gue kedengerin yang jadi titik referensi gue, Iwan Fals, kayaknya bahasa Indonesia semua. Oh iya, justru bukan band-band luar? Ya band luar gue dengerin dulu, dengerin gitu. Cuma gue lebih nyaman, bukan lebih nyaman juga, gue ngerasa berceritanya lebih to the point dengan bahasa Indonesia justru. Lebih nyampe ke pendengar mungkin ya? Iyalah. Iya benar. Karena kan gitu. kita mostly juga dengerin bahasa Indonesia. Benar. Hari-hari kita gitu. Iya. Lu kalau nulis lagu ada ini nggak sih mas? Ritual gitu. Kalau orang kan ada yang harus kemana, ada yang harus ngapain, ada yang harus ngerokok dulu, ada yang harus apa dulu. Lu kalau nulis lagu emang, jangan dong kalau itu. Dulu. Gua juga bingung nyapunya. Kan lu pasti ngerjain album ke-6 nih, berarti kan baru dong. Jangan dong, dan kayak gitu. Gue 2014 gue udah umroh. Terus sejak itu udah Tidak, udah nggak sama sekali. Iya. Berarti lu ada ritual nggak kalau karena ada yang, gue paling aneh harus boker dulu, aneh banget. Kagak sih. Gue tuh pada pecinta rima gue. Okay. Rhyme gitu. Jadi rima A, E gitu. Dan biasanya kalau bikin lagu satu line, ujungnya apa, yang A gue cari-cari lagi yang kalimat-kalimatnya, terus gue masukin kayak puzzle sih. Yeah. Masukin dicocok-cocokin, cocok logi, terus kayaknya nih dari situ aja, dilihat dari ujung aja nanti udah bisa ngekonstruk cerita yang kita bisa create dunianya gitu. Udah jadi sebuah cerita lah ya dari itu. Iya. Enggak, gue pikir siapa tahu lu harus baca zodiak dulu biar dapat inspirasi bermusik. Wih, bridging-nya bagus banget tuh. Ya kan, gitu kan. Siapa tahu kan nggak ada yang tahu. Lihat sun gue apa ya hari ini, gitu baru nulis lagu, gitu nggak ada yang tahu. Tapi lu percaya zodiak nggak mas? Percaya. Oh iya. Percaya lu? Ya percaya nggak percaya ya. Dulu gue kalau ngejar cewek, yang gue tanya tuh zodiak lu apa? Iya. Berarti gue pernah ngeluarin statement buat gue cek cewek paling gampang adalah bahas zodiak. Bener nggak? Salah satu kenapa tuh polanya? Iya kan, polanya gitu emang. Perempuan taruh usually fall for that kind of stuff. Iya bener, nggak tahu tuh. Best tuh kalau di bar juga ketemu orang stranger bahasanya zodiak lu apa? Oh udah pasti nyambung. Lebih talk lagi kalau misalnya lu udah nebak duluan sebelum. Iya benar. Lu gini apa sih zodiaknya? Oh my god. Itu pasti langsung ngentot aja yuk gitu. Boleh ya? Boleh. Tapi gue punya satu teman nih mas, yang bikin justru lu bakal nggak percaya zodiak dari statement dia. Nih gue punya teman, udah ada Joshua. Joshua udah siap? Sudah siap. Langsung aja teman-teman Euforian, kita masuk ke segmen Iya Kali Percaya Zodiak. Ya, Euforian balik lagi bareng gue Jojo di Ya Kali Percaya Zodiak. Gimana Mas Eka kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Abang Rehan bagaimana? Sehat selalu ya. Oke, gue mau jelasin nih kawan-kawan Euforian sebagai pakar zodiak. Mas Eka pakar loh. Iya, Beli buku loh dia loh. bisa diadu sama gue. Iya. Siap. Gak mundur gue mas. Cakulnya. Kali ini gue mau ngasih tahu nih ke Euforian di rumah beberapa lirik dari lagu yang Mas Eka tulis sesuai dengan sifat Taurus banget nih, gitu. So langsung aja akan gue spill beberapa liriknya. Yang pertama itu ada dari lagu Marching Menuju Maut. Taurus itu orangnya kuat. Taurus itu orangnya teguh. Mungkin bakal kelihatan sedikit keras kepala, tapi sebenarnya itu manifestasi dari seorang Taurus yang nggak bakal goyah sama keputusan yang telah diambil. Dan ini kelihatan dari lagu Marching Menuju Maut yang bunyinya kayak gini nih. Pantang mundur, maju terus, makin ke depan semakin seru, siapkan nyali di hati, api berkobar, tak pernah mati.
Setuju nggak Mas? Setuju nggak lo, Mas? Iya bisa jadi. Iya, Itu gue semenjak tadi summary. ngobrol dia apa-apa harus dia, ya gue setuju sih. Jadi makanya liriknya tentang dia emang. Udah jadi kayak setuju gue. Tapi mau nanya sedikit nih, Mas Eka nih zodiaknya apa nih kalau boleh tahu? Taurus dia. Taurus. Sama 1 April. Sama kayak Rehan berarti. Gue Capricorn anjing. Hampir sama Capricorn. Hampir sama berarti Iya. dia. Sorry. Kan udah 5 episode. Iya. Udah tahu dong harusnya. Sorry. Iya, udah Lupa. Gimik. Gimik. Oke, yang kedua itu ada di lagu Komplikasi Cinta Transit. Sedap. Dalam percintaan, Taurus itu sebenarnya romantis banget. Dia itu setia dan dapat diandalkan. Emang begitu Mas Eka? Asli setia. Setiap tikungan ada. Baru tuh. Baru lagi. Komitmennya terhadap hubungan itu tinggi. Jadi kalau Taurus sudah sayang sama seseorang, pasti bakal memberikan seluruh cintanya kepada pasangannya. Bener Tadi banget. kan cerita effortnya juga gila. Betul. Nih sesuai sama liriknya nih. Aku di sini hanya untukmu, lihat saja isi hatiku, semua terkuras cuman untukmu. Ya. Pada tadi di bawah dia ngomong gini jujur. Han gue nyanyiin gak Han? Apa gak bisa ya? Udah coba bacain aja Jo. Sanjung lo gue lo gila. Apa di Lagi habis Mas suaranya Mas lagi habis. Iya anjing. Oke, yang terakhir ada lagu Abrasi yang featuring sama Morgu Vanguard aka Ucok Homicide. My shirt. Taurus ini orangnya kan realistis nih. Jadi mereka lebih suka sama hal-hal yang nyata dan dapat diukur. Jadi bukan cuma teori atau ide-ide abstrak. Betul nggak Mas Eka? Oke banget loh ini. Benar. Mas Eka suportif banget ini. Oke, ini liriknya nih ya. Aku lahir di timur Jakarta, di antara aspal batu dan baja, tak mengenal mengerti batas aturan, hanya amparan anarki, hukum jalanan. Iya. Keren ya Mas ya, keren ya. Jadi, Dia apaan sih? Keren ya mas. Muji sendiri anjing. boleh lah. Boleh lah Jo. Valid lah ya gue jadi Valid. pakar ini. Tapi jujur Han, gue tuh suka banget sama lirik-lirik yang ditulis sama Mas Eka ini. Sama kayak lu suka apa nih? Apa? Sama kayak lu suka apa? Jangan dipatahin dulu. Oh iya. Sorry. Kan mobil nih. Oh sorry. Jadi gue suka banget sama lirik-lirik Mas Eka nih. Sama seperti gue suka banget sama varian-varian. Cocok lah ya. Jangan mahal, bridging-nya yang udah mulai bagus nih orang nih. Udah Nih. sedap dia. Ada Evo Mango Squeeze gue hari ini. Lu hari ini rokoknya apa? Han? Gue berry, hari ini Oke, berry. gue bakar dulu ya. Gue bakar dulu. Bakar. Aduh. Terus habis itu dia buang asap ke kamera nih. Rasa mango. Selalu. Asap ya Jo. Cocol sambal dulu. Sambal banget. Mantep nih Han. Jadi Evo Refreshing Squeeze ini ada berbagai macam rasanya nih Evorian. Ada guava, berry, sama mango. Wis. Izin bakar ya Han. Udah gue bakar. Udah bakar. Gimik aja. Ya udah Han, udah segitu aja dulu untuk hari ini. Terima kasih Mas Eka, terima kasih Thank you, Rehan. Jo. Lanjut lagi. Thank you. Terima kasih banyak Jojo atas nasihat-nasihat zodiaknya yang ternyata lagi-lagi valid, luar biasa loh. Gawat. Luar biasa. Skala 1 sampai 10 seberapa valid tadi, Mas? 9 boleh gue Semua bilang. Gila. Ini lirik-lirik yang udah lu tulis semua tuh ya? Gue aja nggak nyadar ternyata iya juga ya kayak gitu. Merefleksikan Iya ini. benar. Menyadari kan tugasnya menyadari kita emang tugas Iya, itu iya, kayak iya. gitu. Tapi itu lirik yang lu tulis semuanya. Lu tuh berandal semua yang nulis, Mas? Alhamdulillah semuanya masih dipercayakan gue yang nulis. semua Itu anak-anak. dari awal kenapa emang lu yang punya skill buat nulis atau emang Kagak ada, gue nggak ada skill nulis gue. Emang ya itu tadi dengerin Iwan Fals, slang gitu. Gue kagum sama Iwan Fals zaman dulu ya. Iya. Yang masih dia tuh bisa ngerangkum kayak cerita pendek, mengena, menonjok dalam cuma dalam berapa baris ya, dan 3 menit tuh kayak cerita seorang pekerja, seorang guru, seorang pelacur dalam 3 menit doang. Iya. Gitu. Sepadat itu dia bisa bikin ya? Iya. Iya. Tapi ya gue nggak heran sih kenapa lu look up-nya ke Iwan Fals dan segala macam karena Belandas itu kan liriknya banyak menyinggung soal politik segala macam ya Mas ya. Itu emang udah lu konsepin dari awal emang kita menyuarakan kayak gitu atau gimana Mas? Atau baru-baru sekarang aja justru? Kalau tadi kan lu cerita tadi kan buat jadi face of masyarakat aja kan segala macam. Kalau sekarang kan lebih mengarah ke isu-isu yang terkait nih. Sebenarnya kalau ke politik per se sih enggak ya. Mungkin di album terakhir aja sih emang itu politikal banget gitu. Itu juga karena refleksi kita, respon kita terhadap 2 kali periode pemilu yang menurut kita tuh nggak benar banget deh. Paling curang menurut gua.
di 2 periode terakhir ini. Cuma pada awalnya sih lebih ke sosial sih. Iya, isu sosial ya. Isu sosial masyarakat lah sekeliling gitu. Iya. Dan itu emang bakal terus-terusan lu bikin kayak gitu? Kalau terus-terusan nggak tahu juga ya. Ini yang berikut malah yang album ke-6 nih? Album ke-6 ini dari 10 lagu kayak perpaduan antara yang benar yang politikal banget sama yang hal baru buat kita. Ada 3 lagu barat di dalamnya, lu percaya apa enggak? Oh iya? Iya, hal baru yang belum kita lakuin tuh. Ballad pakai piano kayak gitu. Gua agak-agak deg-degan juga ngerilisnya nih karena takut nih takut diterima orang apa enggak. Iya. Tapi ya sesuatu yang ambil resiko tuh buat gue perlu deh. Iya benar-benar. Gitu, harus berani take risk ya Mas ya. Iya. Tapi buat Evorian yang aktif liatin Instagram Mas Eka Anas ya, Doi itu salah satu orang yang sangat amat peka dengan isu sosial. Lu sering ikut May Day, lu sering ikut demo, bahkan belakangan ini sering banget gue lihat Instagram lu menyuarakan Palestina segala macam gitu. Iya. Seberapa penting Mas? Mungkin kan banyak orang yang masih ngerasa kayak kita percuma cuap-cuap juga nggak bakal didengar segala macam. Kenapa lu akhirnya memilih untuk gak apa deh gue vokal aja deh dengan hal kayak gini gitu? Oh, ini bisa panjang lagi nih kalau gue ceritain. Gak apa-apa Mas, coba. Tinggal editor kan. Terima kasih monyet, kaulah sahabat sejati. Kita kan nyantai. Ada orangnya jadi nggak? Editornya udah slow. Biasanya paling ngerengut tuh ini gue bilang. Marah-marah mulu isinya gue. Nggak apa-apa. Di Instagram memang. Cuma memang pendeknya begini. Particularly Palestina itu dan spesifiknya setelah pasca 7 Oktober kita baru disadarkan kalau ternyata landscape dunia tuh masih gitu hitam putihnya, di mana pengaruh genggaman cengkraman Zionisme Israel tuh di berbagai industri dan komponen kehidupan itu emang udah segitu kuatnya gitu sampai ke negara kita juga. Paling contohnya orang kayak begini, lu ngapain sih capek-capek ngurusin Palestina, di kita juga banyak kali di Papua misalnya gitu. Mereka nggak tahu kalau Freeport itu salah satu saham terbesar itu dimiliki sama BlackRock sama Vanguard. Which is mereka adalah entitas bisnisnya Zionis Israel yang paling besar di dunia. Jadi kalau misalnya kita nggak ngelawan Israel, bisa hilang juga Papua gitu. Semuanya berkaitan kayak gitu kan. Which is sumbernya dari situ kayak gitu. Jadi bukan kita nggak peduliin atau gimana gitu. Cuma ini sumbernya nih, kayak gitu yang mesti lawan kayak gitu. Sumber evil empire. Papua gitu. kan cuma part of-nya aja kan. Part of-nya aja dan juga di negara-negara lain gitu. Jadi itu sih berkaitan semuanya. Dan ini udah masalah kembali mungkin lebih umumnya masalah kemanusiaan. Iya betul. Lu masih manusia apa enggak nih? Kayak gitu ngelihat your fellow human being tortured, being killed kayak gitu. Kalau lu nggak punya, maksudnya kalau masih punya hati pasti lu akan tergerak sih. Sebenarnya itu aja sih. Tapi lu punya apa sih Mas namanya? Kayak respon negatif nggak sih Mas? Atau hal-hal yang nggak enak gitu karena lu sering bersuara soal hal seperti itu gitu? Respon negatif? Dari siapapun lah ya? Wah, kalau ngeliat akun Instagram gue itu akun Instagram yang baru aja dibikin beberapa bulan karena gue sebenarnya udah ada sekitar 25.000 followers yang di take down sama Meta karena gue kebanyakan tempur sama orang banyak berantem sama orang gitu. Jadi kalau berantem kebanyakan marah-marah mulu, bukan marah-marah sih, pokoknya ngeprotes si A, B, C, gue tembak-tembakin dan pasti di-report sama mereka. Ini akun ini mau menyebarkan kebenciannya gitu. Akhirnya di take down, hilang sekarang. Jadi gue bisa bikin baru lagi. Dan itu gue nggak sendirian, banyak banget yang dari sistem itu yang di take down? Dari Meta. Meta itu komponen Zionis, Israel. Oh gitu ya. Gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang ngerasa kayak ya memang sih mungkin skala didengarnya mungkin kecil ya, cuman kan memang dari humanismenya aja kan ya, kayak ya kita ngelihat orang-orang di sana di segala macemin ya, kita sebagai sesama manusia ya harusnya tergerak lah soal kayak gitu. Karena konteks ini lagi ada argumennya kayak, ya lo udah tahu punya Zionis kenapa lo pakai platform gitu. Lo itu justru yang paling menguntungkan buat kita dong, kita tunggangi. Ya bukannya kita ikut-ikutan dia, cuma ruginya dia. Iya. Gitu kan, itu benefit buat kita untuk menggunakan platformnya. Benar. Itu dia. Beda sama kayak lu makan makanan segala macam, beda kali Mas ya. Konteksnya beda kali ya. Lu gimana? Ini boykot juga ya, boykot. Kalau menurut gua boykot tuh kayak, ini gua akan menjurus ke agama dikit ya kalau seorang muslim. Itu sama kayak ngejaga kayak ibadah atau iman gitu. Lo lakuin semampunya gitu. Dalam artian ada mungkin misalnya gitu lo
sakit, lalu itunya udah jelas-jelas dari produser medical obat perusahaan dari Israel kayak gitu. Kalau itu memang menopang hidup lu, menyelamatkan lu, ya kenapa enggak? Kenapa harus berhenti kayak gitu. Tapi lu mampu untuk ngeboikot, ada beberapa chain store, restoran burger atau chicken gitu misalnya. Masih ada opsi yang lain, ya kan bisa. Benar. Semampunya aja sih. Benar. Gitu. Dan semenjak gue lumayan kagum ya, karena semenjak isu boykot ini meledak, banyak restoran di boykot, justru muncul UMKM baru yang alternatifnya gitu-gitu sih. Jadi kita juga ya sebenarnya nggak ngaruh banget lah kalau kita nggak makan brand A sekian itu. Gitu. Benar, imbas positifnya ke situ. Iya, ke ekonomi kita juga kan pada akhirnya. Iya. Gokil. Karena tepuk tangan dong. Kita lanjut topik selanjutnya karena itu sama sekali tidak bisa dibercandain ya teman-teman. Kita lanjut aja. Satu hal lagi sebelum gue menutup ini, ada yang menarik dari seorang Mas Eka Anas. Lu di sela band lu sibuk segala macam, manggung lumayan sering, lu juga lumayan produktif, lu udah album ke-6 di Brandas. Lu masih menjadi seorang anak agensi, ex anak agensi. Sekarang udah enggak nih. Sempat agensi Mas ya? Bahkan bukan sempat lagi. Berapa lama lu agensi? Dari 2005 saya, Pak. Budak. 2005 anjing gue baru belajar dari matika tuh. 2005 tuh. Iya. Berarti lu udah merasakan asam garam dunia agensi tuh ya? Manis, asam garam udah semua lu udah telan tuh. Oh, saya ngerasain kalau bikin kopi buat kopi itu sebenarnya kalimat ya, kata-kata kalau di iklan. Pakai rugos namanya, huruf gosok. Jadi pakai yang lu ingat tuh dulu di itu ada yang ABCD huruf letra gitu mesti digosok pakai ini. Oh iya Mas. Ngelewatnya pakai gituan dulu. Belum pakai Photoshop. Ada Photoshop cuma masih kalau lagi butuh cepet pakai gituan. Lu kenapa? Maksud gue kan banyak orang yang kayak band kita nih udah lumayan oke nih, kita full ngeband aja lah. Kenapa lu memutuskan untuk tetap bekerja sebagai pekerja kantoran di dunia agensi gitu? Emang lu suka sibuk kah atau emang suka dunianya atau segala macam? Karena duitnya sih. Oh gitu, tetap ya. Tetap karena duitnya ya. Gue dulu keluar sampai Jakarta itu kan ijazahnya ijazah seni ya. Iya. Bachelor of Fine Art gitu. Terus gue punya cita-cita pengen gue jadi seniman nih. Dulu kita belum ada tuh industri seni kita nggak semaju sekarang. Belum ada orang kayak Muklai atau siapa namanya Darbot gitu. Nggak ada orang kayak begitu, figur kayak gitu. Lu jadi seniman tradisional. Sedangkan gue waktu di Australia, gue udah sampai level di mana gue bikin pameran, belum sampai openingnya, lukisannya udah laku semua. Oh iya? Udah sold out. Gitu. Gue sempet lo percaya apa enggak nih? Gue sempet bikinin mural temboknya rumahnya Russell Crowe. Lo tau Russell Crowe nggak sih? Jujur nggak tahu. Aktor yang main Gladiator dulu tapi. Lu muralin temboknya? Muralin rumahnya gitu. Cuma dia nggak ada. Iya. Ada orang sini. Kan lagi di Gladiator. dia aku bisa lu yang muralin gara-gara? Iya, pokoknya itu pameran. Iya pameran. Apparently dia ngeliat terus dia suka sama karya gue, terus kontak sama kurator agar ini siapa yang bikin, kata ini ada si namanya Eka gini. Kalau kontakin mau nggak bikin di rumah gue dulu by the way lukisan gue agak-agak subversif, jadi tentang SNM, sadomasokis, cewek telanjang gitu-gitulah. Terus dia suka tuh, dia minta bikin cewek lagi posisi 69 gitu, kayak gitulah pokoknya ya. Kayak gue bilang nih, wah gue cabul juga nih orangnya gue. Ya udah gue bikin lah gitu. Intinya gue udah punya penghasilan di sana sebagai seniman lumayan established. Pulang ke sini gue harus ngebawa-bawa portfolio gue, ngetok-ngetok galeri. Mau bikin pamer sini bisa nggak? Terus boleh kerjaannya nggak ada gitu. Wah nggak bisa nih mas katanya. Karena terlalu ekstrim ini gue gitu Indonesia. Kan. Akhirnya gue frustasi waktu itu. Punya ijazah dari luar, terus gue masih ngebuktiin ke bapak gue, gue sempet dimarahin, mahal gue kuliahin lo, terus kok nggak ada hasilnya gitu kan. Bingung, akhirnya diarahin sama temen gue masuk ke agency, jadi storyboard artist, visualizer dulu sebutnya. Kayak gitu. Nah dari situ baru masuk, terus gue kursus Photoshop, komputer grafik, baru dari situ mulai pelan-pelan. Lu sempat mikir apa gue balik ke Aussie aja ya kerja di sono gitu? Gue dulu emang pengen stay di sana, cuma disuruh pulang sama bapak gue karena bapak gue sakit. Gitu. Terus pulang sini setahun nganggur, gue pengen balik lagi, cuma kenapa waktu itu? Lagi apa Brandas. Terus terlanjur masuk kerja dan udah mulai terima gaji, udah terlanjur kayak enakan, ya udah. Ya udahlah lanjut aja di sini. Iya. Bedanya apa mas? Apa? Gue mesti ngasih tahu nih untuk yang kalau masih kerja ya.
salary itu adalah drugs yang dikasih sama perusahaan lu biar lu lupa apa mimpi-mimpi lo. Jadi jangan kelamaan. Main sako aja mas, main sako. Wah itu best tuh. Kayak gitu. Jadi jangan kelamaan kerja deh. Karena gue yang kerja di rumah gue kayak gitu. Jadi kelamaan nggak. Berhasil segitu aja gitu. Nah kerjaan juga segini-gini aja. Dari lu yang udah merasakan itu, idealnya berapa tahun lu bertahan di suatu perusahaan? 10 tahun udah cukup lah. Lu udah belajar the nuts and bolts yang sampai lu ke kerak-kerak lu udah ngerti industrinya. Lu belasan tahun di agensi pindah berapa kantor tuh mas? Aduh nggak gitu. Nggak gitu ya? Nggak gitu. Mencok-mencok aja tuh ya? Macam-macam multinasional, lokal, ke digital. Tapi banyak ilmunya sih. Gua akuin banyak ilmunya. Yang membuat lu akhirnya, gua udah deh cabut deh gue dari agensi. Industrinya udah nggak sehat lagi. Oh ya? Menurut gua, secara etika dan secara normanya ya. Contohnya? Sekarang kan requirement-nya output-nya konten hampir 70%. Iya. Konten dulu gitu udah kayak pabrik jadinya. Iya. Nggak pakai otak lagi loh, dia kayak yang penting demand. Set up ya, dan gua nggak suka itu. Gua nggak ter-challenge sebagai seorang kreatif gitu. Oke. Untuk bikin ide, bikin ini. Jadi kayak begitu terus. Ya satu brand gitu, satu brand pada punya multiple akun, bikin satu hari bikin 14 konten. Atau sampai 10 konten. Siapa mau ngelihat itu pertama kayak gitu kan. Terus lu ngapain bikin berpuluh-puluh gitu sih? Iya, gitu iya. kan. Buat apa juga gitu. Iya, jadi udah gitu itu jadi nge-create tension, tekanan di antara teamwork dan jadi nggak sehat, jadi toxic. Dan itu bukan gue cari sih. Iya. Gitu. Makanya lu cabut akhirnya. Iya, ide kreativitas itu nggak pernah lahir dari tekanan. Nggak bakal bisa. Benar. Bisa lahir ide benar. bagus. Makanya gitu. semenjak lu cabut, akhirnya Discuss balik lagi tuh. Cakep. Bridging apa? Ya best ya gue. Udah best gue emang. Udah. Yang penting nggak bahas band deh. Gue sisanya aman gue. Kalau bahas gini gue aman deh. Kalau band yang ranah gue. Iya tapi itu salah satu faktor. Akhirnya lu balikin Discuss lagi. Discuss itu sebenarnya nggak sengaja gara-gara pandemi. Iya. Gitu. Gue sebenarnya tahu si Buluk kan punya cabul catatan si Buluk gitu kan. Itu sebenarnya mestinya berdua sama gue. Dia yang punya ide mana anaknya bikin yuk jadi kabul tadinya. Eka Buluk gitu. Cuma gue masih kerja di... Kan masih di Cilandak kan studionya? Dulu. Iya dulu. Iya. Cuma karena gue masih kerja dan nggak punya waktu terus untuk datang syuting, nggak ada katanya gue aja sendiri deh, katanya nggak apa-apa ya udah sorry ya gue bilang gitu. Udah tuh. Nah terus ada beberapa timnya dia yang waktu itu nggak bisa ikut terus ngontak gue, bang di sana udah keramaian katanya, maksudnya timnya udah fix lah gitu. Kita bikin ini yuk, kita bikin channel sendiri katanya. Ayo aja semua nggak punya alatnya gue bilang gitu. Nggak apa-apa udah pakai studio kita aja gitu. Fans-fansnya berandal juga. Ya udah jadilah kata si Discuss itu. Ngobrol sama mereka, ya gue tinggal cocok aja. Terus kan sempat off kan? Sekarang gue lagi off. Oh iya sekarang off lagi? Ya waktu itu karena gue masih kerja dan masih ada duit gaji gitu simpanan jadinya masih bisa jalan. Tapi sekarang kalau gue udah freelancer, fluktuatif penghasilannya, jadi gimana duit gue aja, kalau ada ya jalan lagi, kalau enggak berhenti dulu kayak gitu. Oh dulu tuh awalnya Kabul harusnya. Kabul mestinya. Kabul. Eka Buluk. Gue tuh yang MC-in ini mas, acara apa? Buka bersama anak-anak cabul. Oh, gue itu kan MC ya. Di itu Cilandak belakang tuh ada Bang Jimmy, Bang Jarwo segala macam. Gue bagi-bagi hadiah anjing, ngapain gue di sini. Itu tuh sama anak itu. Sayang gitu Buluk ya sekarang nih. Jangan dong, jangan bahas itu dong. Jangan bahas itu ya. Tapi lu punya hobi juga yang lain, action figure katanya. Action figure. Emang lu udah suka dari lama? Dari kecil ngumpul ya suka mainan aja. Iya standar cowok lah ya, suka mainan segala macam. Cuma dulu gue terlalu keluarga gue terlalu miskin untuk beli mainan-mainan, akhirnya balas dendamnya pas sudah punya duit sendiri. Pas udah punya sendiri. Iya. Action figure apa mas rata-rata? Superhero atau apa? Apa aja sih gue yang berkaitan sama memori masa kecil gue gitu ya. Gue paling suka sekarang sama waktu itu kemarin Neka nama perusahaannya, terus mereka ngeproduksi line film-film tahun 80-an, which is waktu era gue gitu. Jadi Aliens, Predator sama Terminator, jadi gue kumpulin itu. Terus sekarang ada McFarlane Toys namanya, mereka ngeproduksi line DC Universe, Superman, Batman gitu, jadi gue kumpulin itu juga. Hot Toys gitu-gitu lu ada ya? Hot Toys juga, tergantung keuangan tapi. Kenapa sih mas, apa yang bikin Hot Toys mahal sih? Gue kadang suka bingung deh. Maksud gue, berarti yang top of mind, topnya udah Hot Toys tuh? Atau ada lagi? Ada lagi, Enter Bay namanya.
Terus yang dari Jepang sih kebanyakan yang mahal tuh. Ada berapa biji sekarang Mas action figure lu di rumah? Kok gue jual bisa nyicil rumah aja pokoknya. Nurun buat anak lu ya soalnya baru punya anak. Tapi anak perempuan lagi nih. Nggak apa-apa. Iya. Baru lahir Mas ya? Baru Udah setahun, 2 tahun ya? Iya. Akhirnya Mas ya. Alhamdullah. Gimana menjadi seorang bapak Mas Eka? Waduh, gue kalau bisa nangis nih gue kalau ngomong nih. Ya jangan dong. Tapi eksklusif nggak apa-apa, jarang lu Mas Eka nangis loh. Ini kan, jadi podcastnya pas Mas Eka nangis aja ya, yang tayang gitu kan. Gimana jadi seorang bapak? Amazing banget pokoknya. Maksud gue, ini yang udah gue tunggu-tunggu ya. Maksud gue pikir gue udah kadaluarsa nggak bakal dapet anak gitu kan. Tapi alhamdulillah dapet. Terus amazed aja sih. Menurut gue punya anak itu mengingatkan komponen tentang hidup lo yang udah lo kira lupa gitu. The innocence, the optimism gitu. The can do attitude-nya. Anak kecil kan kayak gitu, kayak apaan aja nggak kenal rasa takut gitu. Diambil segala macam itu. Jadi terus itikat baik ke orang, dalam artian dia nggak ngeliat ini orang siapa, di approach ini orang baik atau enggak gitu. Jadi kayak ingetin gue elemen-elemen yang gue pikir udah lupa kayak gitu. Itu sih, it's amazing seeing a form of life gitu ya. Ini gue yang bikin anak nih gitu. Yang bikinan gue nih, terus udah gitu intelijensinya tumbuh dan dia kayak apa namanya ngeduplikasi kita kayak gitu. Kayak jadi kalau ngeliat gitu, anjing gue banget lagi gitu. Dari ngambek-ngambeknya gitu ya. Kayak begitu itu ya menakjubkan aja sih. Cewek lagi Mas ya? Cewek lagi. Puyeng tuh ya. Kita kan tahu bangsa cowok ya. Gitu lah. Kan? Istri gue kan. Istri gue kan, ini ntar ya lo yang ngelakuin gue ke gue dulu. Katanya kan sering lo ngedua-duain gue gitu. Anak lo jagain ntar ya kan. Siapa tuh Mas SMA ayah mau join Voice of Baceprot. Gak ada yang tahu kan. Tapi Mas, sebelum menutup acara ini biasanya gue di akhir tuh pasti ada games. Nah, gamesnya beda-beda lah tergantung bintang tamunya. Nah, hari ini kita ada games namanya This or That. Ya, standar aja lu milih aja di ini atau ini gitu. Oke, aman ya Mas ya? Oke, let's go. Edisi musisi atau band with Eka Anas. The Clash atau Sex Pistols? Aduh. Gue cinta dua-duanya lagi. Tapi mungkin yang pertama gue first love gue Sex Pistols sih. Iya. Kenapa hampir semua anak punk tuh first love-nya Sex Pistols Mas ya? Ya karena di band pertama juga. Di genrenya di kalau ngomongin British punk ya, yang mereka yang pertamanya. Di kelas kan ngikutin dia. Iya. Oh makanya orang-orang look up-nya semuanya ke Sex Pistols anak-anak punk. Oke. Next. David Bowie atau Iggy Pop? Mampus. Bowie lah. Bowie best. Iya, Iggy Pop juga kan di nurture-nya mah. Bowie. Yoi. Next. Gini dong. Nah, ini kan gue tahu bandnya. Beatles atau Rolling Stone? Ya, pertanyaannya ini banget sih. Gue lokain. Udah kayak agama nih. Iya benar, lo harus pilih satu nih. Mungkin Rolling Stone deh. Rolling Stone, kenapa Rolling Stone? Gue Beatles cinta juga, tapi mungkin lebih ke Beatles itu sebenarnya dua-duanya kenalin bapak gue, tapi bapak gue pecinta Beatles banget. Tapi begitu dikenalin Rolling Stone, buat dia ini anak yang anak nakalnya nih. Different color lah ya. Iya, ini yang rasanya nih, justru malah ini yang lebih ini. Malah itu lebih lu ya. Demi untuk memberontak ke bapak gue, jadi gue milih Rolling Stone. Ya oke, next. Siapa Mas? Ian MacKaye. Ian MacKaye sama Henry Rollins. Mereka dulu dua sahabat dari DC hardcore di Washington DC. Ian MacKaye Fugazi, Minor Threat dulu bandnya. Kalau Henry Rollins State of Alert namanya. Akhirnya dia bikin Black Flag. Dia masuk Black Flag. Tapi Ian MacKaye sih kalau gue. Karena influence-nya? Karena prinsipil straight edge dan juga independensi DIY ethic itu dia yang mulai. Oke. Next. Wah ini berat. Aduh. Tapi gue Faris RM. Oh iya? Iya. Faris RM gue. Rusuh aja sekarang masuk ke 4 kali tuh kan. Iya benar. Udah settingannya rockstar. Rockstar. Gue mau lagi di comberan, penjara mau di mana gue nyembah gue udah. Iya benar. Sama dia. Definisi rockstar sampai mati tuh di dunia. Seniman tuh udah. Gila deh, gue udah. Next terakhir. Slang atau Iwan Fals? Aduh. Dua-duanya jadi nggak seru ya sekarang ya.
Gue Iwan Fals deh. Iwan Fals ya, Iwan at Fals. least mudanya seru. Dua-dua mudanya seru juga dua-duanya. Dua-duanya seru Makanya sih, iya benar. Dua-dua game changer nih, revolusioner Iya. menurut gua. Dia Ketika mereka muncul tuh game changer ya. undeniable pokoknya buat influencer. Tapi mungkin Iwan Fals ya, karena gua lagi kecil kenal Iwan Fals duluan. Oke, Gitu. dibanding slang. Iya, selain setelah gua remaja. Gitu. Oke. Ada habis? Ya. Oke, terakhir Mas. Ya. Pertanyaan terakhir dari gua. Ini gua simpan sekali terakhir. Lu kan besar dengan komunitas punk, culture punk, bahkan band lu, band punk. Sebetulnya arti punk buat lo apa? Kebebasan. Wah, Anjir. enggak sih. Freedom. Enggak, independensi dan individualism kali ya. Di mana punk rock itu ngajarin gua untuk self preservation. Jadi lu diajarin nggak bergantung sama orang. Ya. Lu diajarin untuk ngegali diri lu sendiri dan ngekeluarin potensi lo. Terus creativity kayak gitu. Terus being individualist juga. Lu diajarin untuk nggak dengerin apa kata orang, percaya sama lu aja. Yang lu mau itu ya lu kejar. Ya itu. Punk tuh ya. Punk rock. Punk rock. Bukan tentang dandanan yang luar-luarnya superficial elemennya, tapi lebih ke DNA-nya menurut gue itu. Individualism, independency, sama creativity. Itu dia, everybody. Eka Anas! Bang, terima kasih banyak sudah mampir ke podcast ini. Sorry kalau ada salah-salah kata. Nggak ya. apa-apa ya. Sorry editor kalau kelamaan. Berapa lama? Berapa lama, Bang? 1,5 jam. Rekor, Wanjo yang mana 1 jam 15 menit. Oh, iya, Ternyata lu iya. lebih lama. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih banyak sekali lagi buat Evorian yang sudah menonton. Terakhir dari gue, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe buat Evorian di rumah sana ya. Jangan lupa juga untuk nonton semua episode-episode dan segmen-segmen di YouTube Evoria. Ada tongkrongan sama gue jawab barengan sama gue Raihan, Camuy, Nandika, sama Adela. Dan terakhir, terima kasih banyak buat Diplomat Evo, Evoria, Explore aja.